resistor, transistor, kapasitor, dan induktor. Nah, di sini saya memiliki rangkaian seri resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang memiliki 2 pin dan dirancang untuk tegangan listrik dan arus listrik. Satuan dari resistor adalah ohm. Nah, di sini saya ingin membuat tegangan dari resistornya yaitu sebesar 12 ohm. Baterainya tegangannya sebesar 9 volt dan di sini saya memasang saklar. Nah, kesimpulan yang kita ambil dari hasil simulasi ini yaitu rangkaian seri resistor menunjukkan bahwa tegangan membagi secara proporsional pada setiap resistor. Hasil ini sesuai dengan hukum Ohm dan hukum tegangan Kirchhoff. Semakin besar nilai satu resistor, semakin besar pula tegangan yang jatuh padanya. Nah, kita di sini mengukur berapa arus yang mengalir. Itu sebesar 75 ampere. Yang kita mengukur tegangan menggunakan dengan satuan volt. Nah, di sini kita tahu kan bahwa besar dari resistor itu 12 ohm dan tegangan itu 9 volt. Kita mengukur tegangannya. Sebesar 9 volt. Berikutnya yaitu induktor. Berikut saya memiliki rangkaian induktor yang sedang saya rangkai. Nah, induktor itu merupakan komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Satuan induktor adalah Henry. Dan fungsi dari induktor yaitu menyimpan energi listrik dan meneruskan arus searah. Di sini kita lihat bahwa lampu menyala terang. Dengan baterai saya buat tegangannya itu 33 volt. Nah, di sini kita akan mengukur tegangan dan arus dari induktor yang menyatakan bahwa tegangan induktor jika dinyalakan dia itu akan perlahan-lahan akan menurun, sedangkan arusnya jika dinyalakan menggunakan saklar itu perlahan-lahan akan naik. Nah, dapat kita lihat semakin lama tegangannya akan semakin turun, sedangkan arusnya itu naik. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang kapasitor. Di sini saya sudah membuat rangkaian paralel kapasitor, yaitu terdapat satu kapasitor, sebuah baterai, sebuah saklar, dan sebuah lampu sebagai hambatan. Satuan dari kapasitor adalah farad. Di sini saya membuat baterainya itu 9 volt dan lampunya itu 10 ohm. Nah, di sini saya akan mengukur tegangan dari kapasitor yaitu 9 volt. Nah, dapat disimpulkan bahwa tegangan dari kapasitor sama dengan tegangan dari baterai yaitu 9 volt. Tegangan lampu juga 9 volt. Nah, apabila lampu kita matikan atau kita memutuskan saklar, nanti lampu yang kita gunakan pada rangkaian itu tidak langsung mati, melainkan lampu akan meredup secara perlahan-lahan. Bisa kita lihat di sini kita mencek arusnya terlebih dahulu. Bahwa arus di kapasitornya itu 0 ampere.
seperti yang saya katakan tadi, lampu akan pelan-pelan meredup karena adanya kapasitor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dioda. Yang kita gunakan itu ada resistor, ada tegangan DC atau arus arah, kemudian dioda, kemudian ada ground. Nah, pertama-tama kita akan membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Langkah pertama kita akan nanti kita ada memiliki dua percobaan, bagaimana jika diodanya berlawanan jarum jam, dan gimana jika diodanya searah jarum jam. Nah, di sini kita menggunakan baterai 12 volt dan resistornya itu sebesar 8 ohm. Kemudian kita akan melihat gimana arusnya berjalan. Nah, di sini ditunjukkan bahwa jika diodanya berjalan, jika diodanya mengarah ke arah jarum jam, arus akan berjalan. Nah, di sini kita bisa melihat menggunakan multimeter berapa tegangan, arus yang dan daya yang dilalui pada rangkaian ini. Pada kabel arusnya 1,4 dan tegangannya 11,18 volt. Pada dioda arusnya 1,4 ampere dan dayanya 1,15 watt. Nah, apabila kita putar arah diodanya berlawanan jarum jam, kita tidak dapat melihat bahwa ada arus yang mengalir karena itu arusnya terlalu kecil sehingga tidak dapat terdeteksi. Kita hanya bisa melihat berapa tegangan yang mengalir. Nah, terakhir saya akan menjelaskan tentang transistor. Transistor itu ada dua jenis, yaitu transistor PNP dan transistor NPN. Nah, pertama saya akan menjelaskan transistor NPN. Nah, di sini dapat kita lihat di rangkaian ini bahwa arus berjalan dengan baik. Nah, di transistor NPN ini kita bisa melihat berapa arus, berapa daya yang mengalir menggunakan ammeter. Nah, di sini saya menggunakan tegangan DC atau arus searah. Saya menggunakan dua resistor, yaitu resistor pertama 10 ohm dan resistor kedua 10 ohm. Di sini saya mencoba menyambungkan transistor dengan resistor pertama. Nah, di sini juga kita dapat melihat bahwa arus pada rangkaian ini berjalan dengan baik. Yang terakhir ada transistor NPN. Nah, di transistor NPN ini saya juga menggunakan dua resistor, yaitu resistor pertama 10 ohm dan resistor kedua 5 ohm. Nah, saya memutar balik transistornya karena pada rangkaian awal transistornya itu tidak menunjukkan ada arus yang mengalir. Setelah saya putar, ada arus yang mengalir, yaitu arusnya di resistor sebesar minus 549. Di sini saya juga tetap menggunakan DC source atau tegangan arus searah.